Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirna Merdalam dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi S1 Pendidikan Sosiologi dengan NIM 220603500003. Pada pengantar ilmu hukum kali ini, saya akan membahas tentang sumber hukum formil. Nah, sebenarnya apa sih sumber hukum formil itu? Sumber hukum formil adalah tempat di mana ditemukan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum positif itu timbul, dengan tidak mempersoalkan asal-usul isi dari peraturan hukum itu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah apa aja sih yang termasuk dalam sumber hukum formil. Jadi, ada 5 yang termasuk dalam sumber hukum formil. Yang pertama, undang-undang, kedua kebiasaan, yang ketiga traktat atau perjanjian internasional, yang keempat jurisprudens atau keputusan hakim, dan yang kelima adalah doktrin atau pendapat para ahli. Kemudian saya akan membahas satu persatu terkait sumber hukum formil ini. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terkait dari undang-undang ini, menurut Tres bahwa undang-undang itu sebagai sumber hukum yang mempunyai 2 arti. Nah, arti yang pertama adalah arti formil dan yang kedua adalah arti material. Nah, apa sih perbedaan arti material dan arti formil ini? Baik, undang-undang dalam arti material ini maksudnya adalah biasa disebut juga dalam arti sempit. Ialah setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan diundang-undangkan sebagai mestinya. Selanjutnya adalah undang-undang dalam arti material. Maksudnya adalah di mana undang-undang ini dimaksud juga sebagai undang-undang dalam arti luas, dan di sini merupakan setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat pada umum dan setiap orang. Kesimpulannya, untuk membedakan undang-undang arti material dan formil, yakni bisa dilihat dari sudut mana undang-undang itu dikaji. Jadi kita sebut sebagai undang-undang dalam arti formil bila dikaji dari sudut pembuatan dan pembentuknya. Dan selanjutnya kita bisa sebut undang-undang dalam arti material apabila dikaji dari sudut isinya yang mengikat umum dan setiap orang. Baik, selanjutnya saya akan membahas sumber hukum formil yang kedua, yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu. Apabila kebiasaan tertentu diterima masyarakat dan selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, penyimpangan dari kebiasaan dianggap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup masyarakat dipandang sebagai hukum. Contohnya, hukum adat termasuk ke dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan disebut sebagai istilah adat. Hukum adat adalah hukum tak tertulis yang sejak lama ada di masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Selanjutnya, sumber hukum yang ketiga, yaitu jurisprudens. Jurisprudens disebut juga sebagai keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Ternyata jurisprudens ini juga termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti formil, dikarenakan dalam pernyataannya sering ditemui hakim memutus suatu perkara yang diperiksa tidak langsung didasarkan atas suatu peraturan hukum yang sudah ada. Terkait dengan keputusan hakim ini juga dapat bersifat 2 macam. Yang pertama yaitu hakim dapat menerapkan begitu saja sesuai peraturan hukum yang sudah ada sebelumnya kepada sesuatu perkara yang konkret tertentu,
Namun ternyata di samping itu keputusan hakim dapat bersifat lain, karena pada masa sekarang ini tidak seluruh persoalan itu ada peraturannya, sehingga kalaupun hal itu terjadi, hakim tidak bisa menolak perkaranya dengan mengatakan tidak ada hukumnya. Yang kedua, suatu perkara atau suatu persoalan sudah ada peraturannya, namun peraturan itu masih bersifat umum, padahal di zaman sekarang mungkin saja bisa terjadi. Bahkan hakim itu akan menghadapi persoalan-persoalan yang sifatnya rumit sekali, sehingga kadang-kadang hakim meragukan apakah peraturan yang sifatnya umum itu dapat pula diterapkan pada persoalan yang rumit dan bersifat khusus itu, sehingga dalam keadaan seperti ini hakim diperbolehkan untuk melakukan suatu kreasi hukum. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sumber hukum formil yang keempat, yakni traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila diadakan dua negara saja, dinamakan perjanjian bilateral. Sedangkan bila diadakan lebih dari dua negara, dinamakan perjanjian multilateral. Adapun subjek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, termasuk juga lembaga-lembaga internasional dan negara-negara yang saling menyetujui bahwa perjanjian tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. Lalu, ada pula sebab-sebab berakhirnya perjanjian internasional, yakni yang pertama, apabila terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. Yang ketiga, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Yang keempat, yakni salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. Yang kelima, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Yang keenam, yakni muncul norma-norma baru dalam hukum internasional. Yang ketujuh, objek perjanjian hilang. Dan yang kedelapan, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Jadi ada 8 sebab dapat berakhirnya perjanjian internasional. Sumber hukum formil yang kelima yakni pendapat ahli-ahli hukum atau kita sebut sebagai doktrin. Jadi dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, biasanya hakim itu memang mendasarkan kepada undang-undang, kemudian kebiasaan, kemudian jurisprudence, dan juga traktat. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkenal yang diikuti para hakim sebagai rujukan atau dasar pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan. Lalu, pertanyaannya, kapan sebenarnya doktrin ini dapat dikatakan sebagai sumber hukum? Nah, doktrin baru dapat dikatakan sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut telah menjadi atau telah dijadikan rujukan atau dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Bahkan Mahkamah Internasional telah mengakui dan masih mengakui pentingnya pendapat para sarjana atau ahli hukum yang terkenal itu, di mana hal ini terbukti dalam Piagam Mahkamah Internasional terdapat dalam pasal 38 ayat 1 yang mengakui bahwa dalam menimbang dan memutuskan suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman, yakni yang pertama perjanjian-perjanjian internasional, kemudian yang kedua yakni kebiasaan-kebiasaan internasional, dan yang ketiga asas-asas hukum yang diakui oleh hukum yang beradab, dan yang keempat kemudian keputusan hakim, dan yang kelima yakni pendapat-pendapat para sarjana hukum atau ahli-ahli hukum.